Suku Altai adalah suku Turkik yang tinggal di wilayah pegunungan Altai di Rusia. Mereka terdiri dari berbagai kelompok etnis yang tinggal di wilayah Altai Selatan, Altai Timur, dan Altai Barat. Suku Altai terkenal karena kehidupan tradisional mereka yang masih sangat terjaga, serta kepercayaan spiritual yang kuat terhadap alam dan roh nenek moyang. Suku Altai tinggal di rumah-rumah tradisional yang terbuat dari kayu dan beserta atap jerami. Mereka hidup sebagai petani, penggembala, serta berburu dan memancing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, suku Altai juga terkenal sebagai pengrajin barang-barang kerajinan tangan yang indah, seperti tikar, tikar anyaman, dan boneka berbentuk hewan. Kehidupan sosial suku Altai sangat didasarkan pada tradisi dan kepercayaan mereka terhadap alam. Mereka memiliki sistem kepercayaan yang unik yang dipengaruhi oleh agama asli mereka, yakni Shamanisme Siberia. Mereka percaya bahwa alam memiliki roh yang harus dihormati dan dijaga, dan mereka sering melakukan upacara dan ritual untuk berkomunikasi dengan roh-roh tersebut. Suku Altai memiliki bahasa dan budaya mereka sendiri yang unik. Bahasa Altai adalah bagian dari cabang Turkik dari keluarga bahasa Altaik, dan banyak kata dalam bahasa mereka yang memiliki hubungan dengan bahasa-bahasa Turkik lainnya. Mereka juga memiliki sastra lisan dan musik tradisional yang sangat kaya dan beragam. Meskipun hidup dalam lingkungan yang keras dan terpencil, suku Altai masih mampu mempertahankan warisan budaya mereka dengan baik. Namun, mereka juga menghadapi tantangan modern, seperti urbanisasi dan perubahan iklim, yang mengancam keberlangsungan kehidupan tradisional mereka. Upaya telah dilakukan untuk melindungi suku Altai dan warisan budaya mereka, seperti melalui program pendidikan dan konservasi lingkungan. Suku Altai, mereka memiliki tradisi, budaya, dan kebiasaan yang unik dan kadang-kadang dianggap aneh oleh orang-orang dari luar. Suku Altai memiliki keyakinan spiritual yang kuat terhadap alam dan roh nenek moyang mereka. Mereka melakukan ritual dan upacara yang melibatkan persembahan kepada roh-roh gunung, sungai, dan hutan. Ritual ini seringkali diiringi dengan nyanyian dan tarian tradisional. Suku Altai adalah suku penggembala yang hidup secara nomaden. Mereka memindahkan kawanan ternak mereka dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari padang rumput yang lebih baik. Mereka tinggal di yurta, rumah tradisional suku Altai yang terbuat dari kulit binatang dan kayu. Suku Altai menggunakan obat-obatan herbal sebagai pengobatan tradisional mereka. Mereka percaya bahwa tanaman-tanaman tertentu memiliki kekuatan menyembuhkan dan dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Suku Altai mengadakan berbagai festival dan pesta tradisional setiap tahun untuk merayakan keberlimpahan alam atau peristiwa penting. Salah satu festival yang terkenal adalah Festival Musik Throat Singing yang diadakan setiap tahun di Altai Republic. Suku Altai terkenal dengan seni dan kerajinan tangan mereka yang indah. Mereka membuat berbagai macam kerajinan seperti tikar, tas, dan pakaian tradisional yang dihiasi dengan motif-motif etnik. Meskipun tradisi, budaya, dan kebiasaan suku Altai dianggap aneh dan nyeleneh oleh beberapa orang, namun hal-hal tersebut merupakan bagian penting dari identitas dan warisan budaya mereka yang harus dihormati dan dilestarikan. Salah satu kebiasaan unclup-unclup bebas yang terjadi di suku Altai adalah pertukaran bini mereka, di mana para pesutri dapat bertukar bini mereka untuk berhubungan pengunclupan secara mutual. Beberapa suku Altai juga memiliki praktik unclup-unclup ritual yang melibatkan kegiatan unclup-unclup bebas untuk tujuan keagamaan atau spiritual. Meskipun terdapat beberapa kebiasaan unclup-unclup bebas di suku Altai, penting untuk diingat bahwa setiap suku memiliki adat dan aturan sendiri terkait dengan praktik pengunclupan mereka. Selain itu, kebiasaan unclup-unclup di suku Altai juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan historis yang ada di masyarakat mereka. Kegiatan meminjamkan bini untuk melakukan unclup-unclup dalam kalangan suku Altai merupakan praktik yang sering dilakukan di beberapa masyarakat tradisional di kawasan Altai, yakni wilayah pegunungan di Asia Tengah yang melintasi 4 negara yaitu Rusia, Mongolia, Kazakhstan, dan Tiongkok. Di beberapa suku Altai, terdapat tradisi yang mengizinkan Pak Bojo untuk meminjamkan bininya kepada pria lain untuk melakukan kegiatan unclup-unclup, bahkan tak masalah jika bini tersebut berhasil berbadan dua. Praktik ini disebut sebagai unclup-unclup jangka waktu, atau unclup-unclup sementara dengan bini orang, di mana pria yang meminjamkan bininya biasanya menerima pembayaran atau pemberian hadiah dari pria yang meminjamnya. Hal ini seringkali terjadi karena alasan ekonomi, sosial, atau budaya. Dalam beberapa kejadian,
Praktik ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga hubungan kekerabatan atau keharmonisan antara dua keluarga atau komunitas. Namun, praktik ini juga memiliki sisi negatifnya. Kebebasan dan hak-hak para bini seringkali terabaikan dalam hal ini, di mana para bini dianggap sebagai objek yang dapat dipinjamkan atau diperdagangkan. Hal ini berpotensi mengakibatkan penindisan dan perlakuan yang tidak adil terhadap para bini yang terlibat dalam praktik tersebut. Praktik meminjamkan bini untuk melakukan unclup-unclup seringkali menuai pandangan anu dan kritik dari berbagai pihak, terutama dalam hal perlindungan hak-hak kaum emak-emak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Altai dan pihak terkait untuk mempertimbangkan dampak negatif dan melindungi hak-hak para bini mereka dalam mempertahankan tradisi dan kebiasaan mereka. Wanita suku Altai dikenal memiliki kecantikan yang khas dan unik, baik dari segi wajah maupun tubuh. Wanita suku Altai umumnya memiliki wajah yang indah dan eksotis. Mereka memiliki kulit yang cerah dan halus dengan ciri khas mata yang besar dan berwarna coklat atau hijau. Alis mata yang tebal dan lentik serta hidung yang mancung juga menjadi bagian dari kecantikan wajah wanita Altai. Bibir merah merona dan senyuman yang ramah juga menambah pesona mereka. Selain wajah yang cantik, wanita suku Altai juga seringkali memiliki tubuh yang proporsional dan indah. Mereka memiliki bentuk tubuh yang ramping namun tetap berisi, dengan pinggul yang lebar dan gunung kembarnya yang montok. Postur tubuh yang tegap dan tinggi menjadikan mereka memiliki daya tarik yang kuat. Selain itu, rambut panjang dan indah juga menjadi salah satu kekhasan wanita Altai. Wanita suku Altai mempunyai tradisi perawatan kecantikan turun-temurun yang telah mereka wariskan dari generasi ke generasi. Mereka menggunakan bahan-bahan alami dari alam seperti tanaman obat dan minyak esensial untuk merawat kulit dan rambut agar tetap sehat dan cantik. Selain itu, pola makan yang sehat dan gaya hidup yang aktif juga berkontribusi pada menjaga keindahan tubuh dan wajah wanita Altai. Secara keseluruhan, kecantikan wajah dan keindahan tubuh wanita suku Altai merupakan hasil dari kombinasi antara faktor genetik, perawatan alami, dan gaya hidup sehat. Kecantikan mereka tidak hanya terlihat dari fisik saja, namun juga dari kepribadian yang ramah dan damai serta kebanggaan akan warisan budaya dan tradisi mereka. Suku Altai memiliki banyak mitos dan legenda yang menjadi bagian penting dari kebudayaan dan tradisi mereka. Suku Altai memiliki mitos penciptaan yang menceritakan tentang bagaimana dunia dan manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Menurut mitos ini, dunia diciptakan oleh Tuhan dari sebuah biji yang ditanam di punggung seekor burung besar. Dari biji itu tumbuhlah pohon kehidupan yang membentuk dunia dan manusia pertama. Gunung Beluha adalah gunung suci bagi suku Altai yang dianggap sebagai tempat tinggal dewa dan roh leluhur. Menurut legenda suku Altai, Gunung Beluha adalah pusat dunia dan merupakan tempat suci yang harus dihormati dan dijaga dengan baik. Suku Altai memiliki kepercayaan terhadap hewan-hewan totem yang dianggap sebagai penjaga dan pelindung mereka. Setiap keluarga atau suku memiliki hewan totem yang dianggap sebagai simbol kekuatan dan perlindungan. Hewan-hewan totem ini sering dianggap sebagai roh leluhur yang harus dihormati dan dipuja. Suku Altai juga memiliki legenda tentang roh alam yang mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. Mereka percaya bahwa alam memiliki roh-roh yang harus dihormati dan dijaga agar keharmonisan alam semesta tetap terjaga. Selain roh alam yang baik, suku Altai juga percaya ada roh-roh jahat yang bisa membahayakan kehidupan mereka. Mereka meyakini bahwa dengan melakukan upacara dan ritual tertentu, mereka dapat mengusir roh-roh jahat tersebut dan menjaga kehidupan mereka tetap aman. Mitos dan legenda suku Altai merupakan bagian yang penting dari kehidupan sehari-hari mereka dan menjadi landasan kepercayaan dan budaya yang dibawa turun-temurun dari generasi ke generasi. Mitos dan legenda ini juga menjadi cara bagi suku Altai untuk menjaga hubungan harmonis dengan alam dan roh-roh yang mereka yakini sebagai bagian dari kehidupan mereka. Suku Altai adalah suku Turkik yang tinggal di wilayah Altai yang terletak di perbatasan antara Rusia, Mongolia, Cina, dan Kazakhstan. Wilayah Altai terkenal akan keindahan alamnya yang luar biasa, seperti pegunungan yang tinggi, hutan lebat, dan sungai yang jernih. Sejarah suku Altai dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, di mana mereka diketahui sebagai perampok dan penunggang kuda yang handal. Mereka dikenal karena keahlian mereka dalam berkuda dan kemampuan bertahan hidup di kondisi alam yang keras. Pada abad ke-13, suku Mongol menaklukkan wilayah Altai dan mempengaruhi budaya dan tradisi suku Altai.
Pada abad ke-18, Altai menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia dan terjadi kolonisasi oleh bangsa Rusia yang membawa pengaruhnya dalam segala aspek kehidupan suku Altai. Pada abad ke-20, Altai menjadi bagian dari Uni Soviet dan mengalami modernisasi serta industrialisasi yang berdampak pada kehidupan tradisional suku Altai. Asal-usul suku Altai sendiri masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Namun, para pakar antropologi percaya bahwa suku Altai bermigrasi dari Asia Tengah ke wilayah Altai pada zaman kuno. Mereka percaya bahwa suku Altai adalah keturunan dari bangsa Turkik yang bermukim di wilayah Altai sejak ribuan tahun yang lalu. Suku Altai memiliki budaya dan tradisi yang kaya, seperti musik tradisional, tarian, seni kerajinan, dan kepercayaan animisme. Mereka juga mempraktikkan agama Samanisme yang dipercaya dapat berhubungan dengan roh alam dan roh nenek moyang. Hingga saat ini, suku Altai masih mempertahankan kebudayaan dan tradisi mereka meskipun terus menerima pengaruh modernisasi dari dunia luar. Mereka juga aktif dalam upaya pelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat terus menikmati keindahan alam Altai yang luar biasa. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.